Marten Paes terancam gagal bela timnas Indonesia, PSSI komunikasi dengan FIFA. Kiper asal Belanda itu terancam tidak bisa membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya mengakui bahwa situasi Paes untuk membela timnas Indonesia sulit. Arya angkat bicara, karena memang isu Paes berpeluang gagal membela timnas Indonesia, sudah mulai beredar di media sosial. Ini sekaligus memberikan jawaban, terkait salah satu pengamat sepak bola Indonesia, yang sudah mulai bicara tentang kiper berusia 25 tahun tersebut. Kami mencoba meluruskan tentang isu Paes, setelah salah satu pengamat sepak bola berbicara tentang dirinya, dan ramai di media sosial, kata Arya. Arya mengakui bahwa, memang proses naturalisasi Paes untuk membela timnas Indonesia, terkendala. Ini karena, Paes rupanya sempat membela timnas U21 Belanda. Paes dikabarkan sempat membela timnas U21 Belanda, melawan Belarusia U21, pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21, 2021. Kala itu, Paes sudah berusia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya, jika berusia di bawah 21 tahun, pada saat terakhir bermain baik itu tim junior, ataupun senior, di pertandingan resmi. Adapun Paes kala itu, masuk ke dalam skuad timnas U21 Belanda, dan berstatus sebagai pemain cadangan. Kasus ini, berbeda dengan Ezra Walian, yang sempat terkendala perpindahan federasi, dari Belanda ke Indonesia. Ezra Walian saat itu hanya pernah membela timnas U17 Belanda. Kami meluruskan, ya memang ada kendala di sana, karena pada usia 22 tahun, Paes ternyata pernah membela salah satu negara anggota FIFA Belanda, ucap Arya. Meskipun demikian, kata Arya, PSSI tidak akan menyerah untuk memperjuangkan Paes, agar bisa membela timnas Indonesia. PSSI saat ini tetap melakukan proses, agar Paes bisa terlebih dahulu mendapatkan status warga negara Indonesia. Setelah itu, baru kami memikirkan langkah-langkah berikutnya, apa yang harus bisa kami lakukan, ucap Arya. Lanjut Arya, PSSI akan mencoba berkoordinasi dengan FIFA. Belum diketahui, kapan proses komunikasi itu dilakukan. Jadi, untuk tahapan selanjutnya, mungkin kami akan berunding, atau apa namanya demi melakukan proses yang sudah sesuai dengan ketentuan FIFA. Ini akan terus kami lakukan, dengan syarat Paes harus tetap diproses menjadi WNI, ucap Arya. Arya berharap situasi ini tidak memberatkan, untuk Paes dan timnas Indonesia. Tentu saja, proses ini bisa berjalan lancar sehingga kiper FC Dallas itu, bisa memperkuat timnas Indonesia suatu saat nanti. PSSI hanya bisa melakukan langkah-langkah tahapan proses ke FIFA, untuk men-challenge yang regulasi mereka miliki, dengan cara Paes menjadi WNI. Kalau ternyata belum bisa, ya kami tidak punya hak lebih jauh untuk itu, tutup Arya. Sebelumnya, Paes sudah datang ke Indonesia pada Desember tahun 2023. Ia datang untuk mengurus proses administrasi, agar bisa membela tim Merah Putih. Lanjut ke berita selanjutnya. Shin Tae-yong akui, timnas Indonesia kekurangan penyerang lokal berkualitas, ungkap sederet kelemahannya. Tumpulnya lini depan timnas Indonesia, yang hanya mencetak 3 gol di Piala Asia 2023, menjadi salah satu hal yang disorot. Pelatih Shin Tae-yong pun mengakui bahwa, saat ini tim Merah Putih kekurangan penyerang berkualitas. Menurut Shin Tae-yong, para penyerang yang biasa memperkuat timnas Indonesia, belum memenuhi ekspektasinya. Ia pun mengungkapkan kelemahan dari para pemain tersebut. Power, skill, semuanya kurang, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara bersama Tempo, di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 2 Februari tahun 2024. Penyerang itu, seharusnya bisa mencium bau gol di depan gawang. Dengan begitu, dia juga harus berpikir dan bergerak lebih cepat. Tetapi, sampai sekarang belum ada yang seperti itu, kata dia menambahkan. Di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong memanggil 3 penyerang tengah, dan 2 penyerang sayap. Mereka adalah Dimas Drajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Rafael Struijk, dan Dendi Sulistiawan. Sepanjang turnamen, tidak ada satupun yang mampu mencatatkan namanya di papan skor. Bahkan, Struijk sebagai penyerang yang paling sering dipasang, tak mampu berkontribusi dalam hal gol maupun assist. Shin Tae-yong menilai kurangnya penyerang lokal berkualitas,
saat ini tak lepas dari peran klub dan liga. Menurut dia, seharusnya mereka dapat mengasah ketajamannya di klub, akan tetapi, faktanya mayoritas klub lebih senang menggunakan penyerang asing. Jika melihat ke daftar top skor sementara Liga 1 saat ini, tidak ada satupun nama lokal yang terpajang di sana. Tak hanya penyerang, posisi bek tengah pun didominasi wajah asing. Saat ini, memang posisi penyerang dan bek timnas Indonesia yang kurang. Memang, arena pemain asing yang mengisi posisi utama itu di Liga 1, jadi tidak ada kesempatan untuk pemain lokal, dan akhirnya tidak berkembang juga, ucapnya. Ini yang harus dipikirkan, bagaimana mengembangkan pemain lokal. Harus dipikirkan juga sepak bola usia dini. Melihat situasi tersebut, Shin Tae-yong telah berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, soal rencana mencari penyerang keturunan di luar negeri. Namun, dia belum mau mengungkap siapa saja nama-nama yang ada dalam daftar incarannya.